Setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Tapi dengan perpisahan ini bukan alasan untuk kita melupakannya. Semua tawa dan cerita, begitupun kenangan indah bersama. Akan tetapi, sahabat yang baik tidak akan mengucapkan selamat tinggal. Tapi sahabat yang baik adalah sahabat yang mengucapkan sampai jumpa lagi di kesempatan lain. Oke teman-teman, balik lagi di Tanpa Naskah ya, yang jarang banget ada di suasana seperti ini ya, karena memang suasananya lagi beda gitu ya. Jadi di beberapa hari yang lalu, teman dan sahabat kita semua, Fadli Samsul Riyadi, telah meninggal. Beliau ini almarhum nih meninggal di hari Rabu tanggal 30 Juli kemarin, tepatnya sih kurang lebih jam 10 malaman. Ini telah berpulang ke sisinya. Intinya beliau meninggal di hari Rabu tanggal 30 malam dan dimakaminnya di keesokan harinya di tanggal 31. Yang aku dengar dari sana keluarganya, penyebab meninggalnya karena serangan jantung ya, kalau nggak salah itu karena serangan jantung, karena sebelumnya itu memang ada riwayat penyakit jantung ya, Re. Ya. Ada riwayat penyakit jantung yang memang akhir-akhir ini tuh katanya memang udah sering banget keluar masuk rumah sakit gitu sih. Jadi ya memang apa ya, sebenarnya nggak nyangka juga ya. Bukannya gimana maksudnya ya kita memang umur kita tuh memang udah tua, tapi nggak terlalu tua banget gitu loh, maksudnya tuh ya memang karena biasanya kan stereotip orang-orang tuh maksudnya yang serangan jantung, terus ya penyakit yang lain kan biasanya kan ya memang adanya di usia-usia yang udah senja, di ya mungkin 40 ke atas gitu loh maksudnya. Jadi mungkin ini aja sih kronologinya mungkin bisa diceritain aja lah dari Pare. Jadi gini, awalnya itu aku sempat ada di hari dimana almarhum ini tuh masuk rumah sakit. Dan pertama kali masuk rumah sakit itu aku pribadi taunya dari temanku yang lainnya yang ada di sana. Kebetulan masih satu daerah sama almarhum. Jadi almarhum itu pada awal masuk rumah sakit sudah divonis jantung oleh dokternya dan dirawat kurang lebih 2-3 bulan. Aku agak lupa juga nih rincinya seperti apa, tapi yang jelas setelah dirawat yang pertama kali itu tuh beliau sempat juga bukan sembuh ya, maksudnya keadaannya jauh lebih baik lagi lah. Keadaannya lebih membaik. Terus di waktu itu pun juga beliau udah mulai rawat jalan. Nah, jadi di setiap bulannya ini beliau ini pasti diharuskan untuk medical check up ya di salah satu rumah sakit di kota Bandung lah. Nah, selang beberapa lama dari situ dapat kabar lagi nih kalau almarhum ini balik lagi ke rumah sakit, dirawat, dan dengan kurun waktu yang bisa dibilang tidak terlalu lama juga. Bahkan ya waktu aku dan temanku Agus waktu itu menjenguk beliau di rumah sakit itu, keadaannya bisa dibilang happy banget gitu, happy banget, sempat ketawa-tawa juga, bercanda segala macem. Nah, di situ nggak ada firasat untuk kayak wah nantinya beliau ini bakalan kayak gimana, nggak ada gitu. Justru
yang ada di pikiran tuh kayak wah alhamdulillah nih almarhum ini udah jauh lebih baik gitu ya keadaannya. Nah setelah itu beliau ini dirawat jalan lagi dan tentunya masih dikasih obat untuk tiap bulannya ya. Jadi ya kayak yang tadi udah dibilang, pokoknya setiap bulan itu pasti akan ada medical check up lah almarhum ini. Dari situ bisa dibilang aku ini dibilang terlalu intens chatting sama almarhum ini enggak juga. Cuman ya karena mungkin ada beberapa kesempatan waktu itu jadi sehingga aku ini chattingan sama almarhum gitu. Nah, setelah chattingan sama almarhum itu, selang beberapa lama kemudian, ya aku juga sebagai temennya memposisikan diri untuk kayak sering nanyain nih keadaannya kayak gimana waktu itu, keadaannya gimana, udah ada progres atau belum gitu kan, apakah udah lebih baik atau kayak gimana gitu kan. Dan ya selepas dari itu, nah temanku yang namanya Agus itu yang tinggalnya nggak jauh dari rumah almarhum ini ngabarin ke aku di tanggal 30 di jam 23.50 lah, intinya jam 12 kurang gitu. Agus ini ngechat yang isinya di Padli meninggal. Wah, setelah baca itu tuh apa ya, jadi ya udah jelas yang namanya shock pasti sih itu. Terus tapi yang kedua ini kayaknya bodohnya aku tuh sempet ngira kalau wah kayaknya ini lagi jahil atau gimana ya, tapi ternyata ya ini serius gitu. Kenapa sempat ngiranya jahil ya, karena emang Agus ini tuh seneng bercanda lah orangnya gitu kan sama aku, sama almarhum juga bahkan. Dan ya mungkin di waktu itu karena ya akunya kaget, shock gitu segala macem, ya aku nggak langsung ngabarin anak-anak yang lain waktu itu karena gimana ya, Mencerna dulu ya. iya mencoba buat percaya gitu bahwa almarhum ini tuh udah nggak ada gitu kan. Nah sampai pada akhirnya setelah pertimbangkan banyak hal, aku mulai nih ngabarin temen itu, dari mulai Pras terus ke Cepi juga. Waktu itu kita bertiga tentunya shock gitu, bahkan Pras juga waktu itu pertama kali dapat kabar sama nggak nyangka gitu, nggak nyangka. Dan sempat mastiin juga gini-gini segala macam. Intinya ya kami bertiga memutuskan untuk ngelayat di keesokan harinya di rumah duka. Ketika sampai sana ya keadaan di situ udah rame banget. Terus begitu masuk ke rumahnya udah kelihatan almarhum ini udah dikafani ya terbujur kaku di ruang tamu itu, serta disambut dengan isak tangis bapak dan mamahnya almarhum. Dan beliau ini, orang tua almarhum ini bilang bahwa gak sakit dulu kok. Masih inget kan dulu waktu ngelongok di Mitra Kasih itu tuh sakit yang ya paling parah gitu waktu itu harusnya gitu kan. Tapi ternyata di hari itu ibu dari almarhum ini sempat bilang bahwa sebelumnya bahkan ya sempat teleponan dulu gitu kan, sempat teleponan sama temennya, terus sempat masukin motor juga ke dalam rumah. Dan setelah itu nggak biasanya si handphone itu dicas gitu di bawah, karena kalau kebiasaannya kan almarhum ini sebelum tidur pasti ya habitnya ini pasti sambil main HP, main game atau segala macem gitu. Nah ketika pada waktu itu ibunya naik ke atas buat mungkin untuk ngingetin udah makan atau belumnya almarhum waktu itu, terus ngingetin juga untuk minum obat dan segala macem ya. Waktu itu ibu almarhum ngiranya tidur gitu, cuman tidurnya tuh kayak kok lama gitu, lama tapi ada yang nggak biasanya lah. Jadi warna ya posisi tidurnya, terus warna kulit segala macamnya udah dingin juga katanya, kakinya gini segala macam. Jadi ya waktu itu setelah itu apa ya dikasih tahu sama mamahnya, ternyata ya almarhum ini udah meninggal dunia gitu. Jadi ya yang gak nyangka sih waktu itu sebenarnya, sumpah gak nyangka banget gitu. Dan
Itu kronologi yang aku tahu gitu. Untuk selanjutnya kebetulan kita bakal ngasih sedikit kenangan-kenangan nih dari kita masing-masing ya, dari kita masing-masing, karena kita tiap kita ini ada memori tersendiri lah dengan almarhum ini. Mungkin bisa dimulai dari Cepi dulu ya. Ya mungkin kalau cerita atau kenangan indah bersama gitu ya, ya pastinya antara kita semua dengan almarhum kan pasti mempunyai rekam jejak yang tidak bisa terlupakan ya di zaman sekolah SD dulu gitu. Iya. Ya sudah pastinya selama 6 tahun bersama itu di zaman SD pasti selalu setiap hari ya ibaratnya itu apa ya, bersinergi lah gitu atau berkegiatan bersama gitu dengan beliau ini gitu. Entah itu kegiatan setelah apa, sebelum belajar, pas sedang belajar, sesudah belajar, ataupun di luar jam belajar, dalam artian mungkin di hari liburnya gitu ya. Kita selalu ada waktu bersama gitu, main bersama beliau ini gitu. Dan yang pastinya mungkin setelah SD itu kan kita semua bisa dibilang berpencar ya, karena sekolah kita itu ya apa, sekolah SMP kita itu kan masing-masing lah ibaratnya gitu. Tapi di satu kesempatan waktu kita juga melakukan kegiatan bersama dalam kegiatan seperti buka bersama ataupun reuni gitu kan, reuni kecil-kecilan gitu. Dan almarhum selalu ada gitu, selalu hadir dalam event-event sederhana gitu dari teman-teman SD gitu. Dan untuk terakhir mungkin ya, terakhir komunikasi sebelum akhirnya beliau wafat gitu. Waktu pas dari siapa ya, kalau nggak salah dari Om Ray sendiri pernah cerita kalau Fadli itu sempat dirawat gitu ya karena penyakitnya ini, dan akhirnya sempat di beberapa waktu juga nggak sengaja gitu ya lihat di story WhatsApp-nya, dan kebetulan memang betul aku melihat tangannya beliau ini lagi diinfus lah gitu di rumah sakit. Dan akhirnya sempat ditanya langsung lewat WhatsApp tuh kan, dan setelah dikonfirmasi akhirnya benar beliau sedang berjuang gitu dengan penyakitnya ini gitu. Tapi nggak lupa dari apa, tidak lama dari kejadian itu mungkin akhirnya almarhum udah bisa dinyatakan sembuh lah gitu, dan akhirnya kan pulang kan gitu ke rumahnya. Dan waktu itu sempat ingat juga ada kejadian momen dimana salah satu teman kita yang kita sebut Dados ini katanya pernah apa ya namanya itu, pernah menawarkan barang ya, seperti kalau nggak salah itu jaket gitu ya sama almarhum ini. Tapi almarhum dengan bercanda bilang seperti ini, kamu tiba-tiba WhatsApp saya menawarkan barang gitu, kenapa nggak nanya dulu kondisi gitu, karena waktu itu memang kondisinya almarhum ini pasca dirawat di rumah sakit gitu ya, mungkin dari segi etikanya mungkin ya gitu. Jadi ya alangkah baiknya gitu sebelum menawarkan barang itu harus nanya dulu gitu ya, menanya dulu kondisi gitu. Dan setelah itu berlalu, lalu akhirnya
aku sendiri nih punya planning untuk menghadirkan almarhum ini sebagai narasumber di podcast kita ini gitu. Dan waktu itu responnya positif, baik. Malah respon dari almarhum ini sangat bersemangat dan juga sangat support dengan adanya podcast ini gitu. Karena dengan adanya podcast ini mungkin ingatan-ingatan dulu almarhum tentang bersama kita ini gitu jadi terflashback di setiap waktu kapan tayangnya podcast ini gitu. Dan setelah konfirmasi dengan berat hati beliau ini menyampaikan bahwa mungkin untuk saat ini belum bisa untuk memenuhi undangan sebagai narasumber di podcast Tanpa Naskah ini karena kondisi juga katanya yang masih belum sembuh total lah gitu. Dan beliau juga bilang waktu itu karena apa ya, kalau keluar rumah pun kayaknya nggak bisa terlalu jauh gitu, dan mungkin kalaupun terpaksa harus keluar jauh dari rumah itu harus ada orang yang mendampingi, entah itu dari keluarganya atau sanak saudaranya gitu. Jadi pada intinya almarhum ini nggak bisa ibaratnya itu nggak bisa ditinggal sendiri gitu kalau keluar, karena mungkin khawatir gitu ya kalau ada apa-apa itu jadi biar bisa sigap dan cepat gitu ya penanganannya gitu. Dan alhamdulillahnya di sini sangat terharu gitu, dimana ya mungkin di beberapa kegiatan yang apa ya yang bersifat religi gitu ya, sempat melihat apa ya kayak di story WA-nya itu lagi sholat Jumat gitu ya di masjid gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya, kita sebagai temannya juga melihatnya itu suatu kebanggaan gitu ya, karena mungkin yang kita lihat dari dulu mungkin kita nggak tahu gitu ya ibadah apa gitu ya yang selalu dilakukan oleh beliau ini gitu. Tapi alhamdulillah beliau ini orang yang baik gitu ya menurut saya pribadi gitu. Dan mungkin chat terakhir komunikasi terakhir bersama beliau ini waktu itu mungkin karena aku ini terpantau sedang giat-giatnya gym ya atau olahraga gitu, dan beliau ini sempat WhatsApp gitu, katanya gini, Cep, lu nge-gym di mana sih sekarang? Kamu nge-gym di mana nih sekarang, katanya. Oh iya Pak, nge-gym di kebun kopi nih. Aku bilang kayak gitu. Adalah di salah satu daerah kebun kopi, di mana di sana ada tempat gym yang lumayan besar lah gitu. Terus dia mengungkapkan ketertarikannya. Jadi, aduh, aku pengen juga nih katanya kalau nanti ada waktu mungkin dan ada rezeki juga. Terus sempat nanya-nanya tentang biaya per hariannya berapa, dan mungkin kalau ikut member berapa gitu ya, sempat nanya. Setelah itu aku cuman bilang gini gitu, kalau misalkan emang mau, ayo Pak, kita bareng-bareng aja gitu. Kalau emang kamu butuh coach, mungkin sedikitnya aku bisa membimbing lah gitu, membimbing dia dalam ya gerakan-gerakan dalam gymnya nanti gitu. Oke, setelah itu mungkin karena beliau ini ada kegiatan lain ya, akhirnya WhatsApp tersebut disudahi. Dan mungkin itu apa ya komunikasi terakhir gitu antara aku dan beliau ini gitu. Dan mungkin untuk Pras gimana, Pras? Oke. Kalau mungkin dari aku banyak kenangan dulu sama almarhum tuh ya, karena memang dulu tuh benar-benar sering banget kumpul-kumpul tuh, karena ya oh iya buat ini informasi aja gitu ya, karena memang
dulu tuh aku SMA tuh di Jawa dan baru-baru ke Bandung tuh, ya baru lulus SMA itu jadi ke Bandung, baru lagi balik lagi ke Bandung. Ya, ya singkat ceritanya ya nyoba nyari kontak anak-anak SD zaman dulu lah gitu. Ya singkat cerita ya dapat satu persatu ininya, terus sering nongkrongin ininya ya gitu, ngumpulin ininya. Karena ya banyak apa ya, yang banyak kenangan sama almarhum tuh, terutama ya karena dulu aku, almarhum dan Aldi ini tuh pernah punya proyekan band gitu, proyek musik gitu. Jadi ya banyak kenangan yang udah kita ukir lah sama almarhum ini. Almarhum orang baik kok. Dia salah satu teman yang baik dan bisa juga jadi sosok apa ya, intinya beliau nih orang baik ya karena memang bisa menempatkan diri dalam suatu momen, maksudnya bisa diajak curhat, diajak bercanda atau apapun itu, beliau tuh bisa menempatkan diri yang ya aku pribadi apa ya terkesan aja gitu. Karena ya memang apa ya memang ya satu sefrekuensi gitu, maksudnya tuh ya dalam hal apapun itu gitu. Jadi ya karena kita tuh satu koneksi gitunya, jadi bercanda dan segala macamnya tuh berkesan banget gitu. Enggak kok yang gimana. Beliau tuh teman yang baik dan sosok bisa dibilang manusia yang peduli, dan ya intinya beliau tuh bisa menempatkan diri di suatu apapun. Kalian ajak curhat bisa, kalian ajak bercanda dia tuh ya bisa, dan responnya tuh ya gitu, tidak terduga gitu deh maksudnya. Makanya waktu kemarin ini pas mau dimakamkan ya karena beliau ini orang-orang baik yang ikut serta mengantarkan ke tempat terakhirnya pun banyak banget, banyak orang yang bersedia ya. Dan alhamdulillahnya ya aku berkesempatan sama Aldi juga kemarin ini tuh kita anterin ke rumah terakhirnya, kita akhirin ya. Kalau yang lebih kan di daerah Cililin ya, memang agak jauh ya maksudnya dari ini, tapi ya kita nggak peduli. Soalnya apa ya, mungkin ya aku pribadi pun sebenarnya tuh apa ya, kesal gitu sama diri sendiri. Soalnya memang ya sebenarnya almarhum ini tuh udah sering banget ini, ayo dong ngumpul-ngumpul kesini, atau kalau nggak gitu ya main kayak ke rumah dan segala macamnya ya, karena memang ya kesibukan juga ya teman-teman. Jadi yang aku kesalkan dengan diriku tuh ya ini kemarin ini, aku main ke rumah almarhum tuh dengan kondisi beliau ini ya telah berpulang gitu. Dan makanya kadang tuh ya suka marah sama diri sini, kenapa nggak kemarin gitu. Ya kalau kemarin tuh sering, ya kalau kemarin dia bilang main sini ya, ini tengokin ininya ya kan, biar aku tuh ya tahu gitu ya kondisi beliau tuh gimana. Ini karena ya bukannya kok ya, memang karena memang waktunya nggak tepat aja gitu loh maksudnya. Almarhum itu sering banget ngajak nongkrong, sering banget suruh main ke rumah ya, tapi ini main ke rumahnya dengan kondisi ya udah berpulang gitu ya. Ya aku ya menyayangkan itu untuk diriku sendiri gitu ya, karena ya itu tadi ya saking nggak nyangkanya, karena ya memang dia nih kasarnya soalnya apa ya, orangnya tuh periang gitu loh.
Ya kayak yang Aldi tadi bilang, yang apa mamanya bilang ya nggak pernah sakit ya, memang aku sendiri maksudnya ya, akhir-akhir ini ya nggak pernah ngelihat dia tuh ngeluh ini enggak gitu. Makanya kemarin waktu pas dapat kabar dari Aldi Fadli meninggal, ya maksudnya ini apa sih gitu loh. Ini misalnya ya Aldi ngabarin tuh ya jam 12 malam. Itu tuh di kondisi mood tidur gitu, jadi otak tuh ngeblank, terus ini apa sih gitu, jokesnya jangan gini banget deh gitu, kok pinggir jurang kasarannya teman. Aku mikirnya gitu. Ya Aldi sendiri pun ya nggak nyangka juga ya, karena ya memang pas dia dapet kabar tuh ya Aldi pun gitu. Ini apa sih gitu, kok jokesnya pinggir jurang gitu ya. Ya karena sebenarnya sih memang ya memang Aldi bilang ya memang Agus itu memang terkenal gitu nggak ngeprank atau ngejokes itu ya memang kadang tuh ya hampir pinggir jurang gitu maksudnya. Tapi ya itu dapat kabar lagi ininya, ada screenshot ini macamnya, ya nggak, ya apa ya, ini apa sih gitu lah. Sama aku juga mencerna juga gitu, ini apa sih gitu. Karena memang itu beliau nih katanya ya karena itu eh, nggak pernah mengeluh sakit apapun kata ibunya tuh. Ya makanya karena ya ini tahu yang udah beberapa lama nggak sering kontekan gitu, terus dapat kabar kayak gini, kalian pun pasti gitulah mikirnya. Ya mungkin apa ya, obrolan atau maksudnya tuh kontakan terakhir kali sama beliau nih pas waktu itu eh, akhir tahun Desember 2024, tanggalnya aku lupa, intinya akhir-akhir itu kan aku pribadi pun itu ibu ibu tuh meninggalkan. Nah nggak lama ya maksudnya aku update status kayak gininya, yaitu almarhum Fadli itu ngerespon ngebales yang dia bilang, yang nanya ibu tuh kenapa meninggalnya, kenapa ininya. Dan di chattingan itu almarhum tuh bilang, yang sabar ya cuk, sabar, kamu harus sabar, doain aja ibumu ya semoga ya diterima di janahnya. Itu terakhir mungkin apa ya, kontakanku terakhir sama almarhum. Mungkin itu aja sih udah dari aku. Silakan Pak Re. Oke, ya selain temenan dari SD, terus lanjut ke jenjang pendidikan yang selanjutnya di SMP dan SMA, aku nggak pernah nggak pernah lose kontak terlalu lama lah intinya. Tapi karena ada beberapa hal yang mengharuskan aku dan almarhum ini kontekan, mulai dari ada project tertentu sampai yang tadi Pras sempat singgung juga nih, kebetulan almarhum suka musik juga ya, kadang-kadang kita suka jamming di ya salah satu studio musik di kota Bandung gitu, jamming gini segala macam, bahkan sempat punya proyekan juga ya sama Pras sama aku juga waktu itu, walaupun itu nggak lama dan belum membuahkan karya, tapi ya seenggaknya dari sana beliau ini mungkin ngasih kesan terbaik. Maksudnya gini, pasti akan ada beberapa hal yang menurut aku ini nggak sinkron lah dengan band yang waktu aku dan Pras buat juga gitu, karena beliau punya inspirasi tersendiri gitu ya. Nah, dari hal itu aku ini ngerasa bersalah sebenarnya gitu sampai sekarang, karena ya kenapa kita nggak seenggaknya mendengarkan dan mencoba dulu gitu dengan apa yang almarhum ini usulkan. Cuman ya saat ini yang namanya nasi udah jadi bubur gitu, udah terlambat segala macem ya,
ya aku baru nyadarnya akhir-akhir ini gitu ya. Dan setelah itu tentunya kita masih sering ketemu, mulai dari nongkrong bareng walaupun intensitasnya nggak sering karena ya kebetulan juga pada saat itu kami punya kesibukan masing-masing lah. Apalagi di akhir-akhir ini, nah ketika aku udah mulai berkeluarga dan segala macam, otomatis waktu pun terbatas gitu untuk main. Jangankan dengan beliau gitu, dengan teman-teman lainnya pun juga ya sama lah gitu, terbatas. Cuman yang paling memorable buat aku tuh ada di satu momen dimana dia ini bilang gini, Ray, lu coba konsisten dah bikin konten gini segala macem. Gue percaya kontennya pasti bakal berkembang gitu. Dan dari situ ketika dengar itu tuh kayak wah ya juga sih, maksudnya apa ya, yang beliau sampaikan tuh masuk logika lah gitu ya, karena mungkin beliau taunya dari dulu aku minatnya di hal kayak gini gitu, bikin konten-konten gitu segala macam. Sempat ngasih usulan juga gitu kayak gimana kontennya, sampai saat terakhir aku coba invite beliau ini, almarhum ini, untuk ada di podcast ini, dan chattingannya masih aku save kebetulan, nanti aku liatin juga nih. Beliau ini jawabannya beda gitu dari yang awalnya antusias pengen, dan ya pas aku coba follow up lagi dia bilang kayak gini, wah aku lebih seneng nontonnya sih cu daripada ada di depan kamera, karena aku nggak pede gitu di depan kamera. Di situ aku sempat nyangkal karena almarhum ini bukan nggak pede di depan kamera, tapi justru beliau ini kan sering bikin konten musik juga gitu, cover-cover lagu tertentu gitu gini segala macam kan, itu pakai media kamera juga ya. Aku sempat mikir kayak gitu, kayaknya mungkin Padli nggak tertarik nih sama apa yang aku tawarin gitu untuk datang ke podcast ini. Cuman ya nggak apa-apa. Dan karena juga ditambah lagi keadaan beliaunya yang masih belum memungkinkan buat datang, sama kayak yang pernah yang tadi Japi juga sampein, kalau beliau ingin aktivitas keluar atau segala macam itu ya nggak apa ya, nggak kayak biasanya lah gitu, harus ada yang harus didampingi, takutnya kayak gimana gitu kan. Dan alhamdulillahnya aku, Pras dan teman-teman lainnya sempat nganter beliau ini ke rumah barunya, ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dan bahkan kebetulan aku sama Pras juga nganter sampai ke liang lahatnya, dan aku anggap itu sebagai rasa ungkapan terima kasih bahwa selama ini udah jadi teman yang baik, udah jadi teman yang suportif gitu dalam beberapa hal. Dan juga walaupun memang sempat ada clashnya, yang namanya hubungan pertemanan pasti ada lah namanya clash, cuman ya kita ini nggak pernah manjang gitu, jadi sekalipun ada masalah ya pasti akan beres dengan cara yang bagus juga gitu kan. Ya seenggaknya itulah yang paling aku apa ya, bakal inget dan akan inget terus juga gitu. Sempat nganterin beliau sampai ke liang lahatnya gitu sama Pras ini. Dan dikarenakan aku udah gak bisa lagi apa ngejabarin satu-satu gitu karena saking banyaknya pengalaman sama almarhum ini. Intinya sekarang aku cuman pengen berdoa semoga almarhum ini ditempatkan di tempat yang terbaik di sana, diampunin segala macam dosanya, dan untuk keluarga yang ditinggalkan semoga bisa menerima, walaupun itu di awalnya pasti akan sulit, tapi seenggaknya beliau saat ini udah beristirahat dengan tenang. So jadi thank you banget Padli udah jadi teman yang baik gitu ya. Dan aku harap kita bisa, kami bertiga juga bisa ketemu lagi di dunia kehidupan yang selanjutnya gitu. Nah, tentunya kami bakal kangen banget lah sama kamu gitu ya. So ya mungkin itu aja yang bisa disampaikan pada episode kali ini, dan kita lanjut ke
baca sekarang. Oke, sebelum kita closing, mungkin kami bertiga mengajak teman-teman semua yang dari tadi telah menonton kami di sini gitu, untuk mungkin yang untuk beragama Muslim bisa meluangkan waktunya untuk memberikan Al-Fatihah gitu ya untuk beliau ini, karena menurutku ini adalah hadiah gitu ya, hadiah untuk beliau gitu, karena tidak ada hadiah lagi gitu selain doa gitu yang kita panjatkan untuknya gitu. Mungkin bisa dimulai mungkin ya. Untuk yang beragama lain pun boleh saja, silahkan berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton kami di sini, dan tetap stay tune. Intinya kita bertiga di sini sangat berterima kasih kepada almarhum Fadli yang telah menjadi teman, sahabat maupun keluarga gitu. Intinya our beloved for our best friend Fadli Samsul Riyadi. Banyak hilang informasi gue. Banyak gunung dan gede. Pelan-pelan.